فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsu tasi' wa salasun ba'dal mi'ah wa alf 1139 An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di kalangan sahabat beliau ada keterlambatan. Ya, masih dalam proses pendidikan, boleh jadi di awal-awal apa itu pensyariatan azan atau apa misalkan. Jelas? Setelah itu tak mungkin yang namanya sahabat sengaja menyelisihi Nabi, sengaja degil, bandel, dinasihati Nabi tak mau, mustahil. Sahabat. Tapi mungkin ini masih di awal-awal. Baik. Bahwasanya mereka sering terlambat atau datang agak belakangan, tidak segera maju ke depan misalkan. Faqala lahum, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, berimamkanlah kepadaku, yaitu kalian sebagai makmum, aku sebagai imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya orang yang setelah kalian berimamkan kepada kalian, yaitu mereka menjadi makmum untuk kalian. La yazalu qaumun yata'akhirun, karena ada sekelompok orang yang terus-menerus tertinggal atau terlambat. Ta'akhara, terkadang ta'akhara artinya tertinggal, seperti dikatakan apa? Ta'akhara anil ghazu, yaitu tertinggal dari perang, tidak ikut perang. Terkadang ta'akhar ya artinya adalah terlambat. Hatta yu'akhirahumullah, sehingga akhirnya Allah kemudian Allah yang mengakhirkan mereka, menjadikan mereka terlambat dari segala kebaikan. Rawahu Muslim. Baik. Ini menunjukkan memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang sangat baik. Beliau sangat memperhatikan kualiti sholat. Bukan seperti pemimpin-pemimpin yang hanya sibuk politik, sibuk kerusi, sibuk mengumpulkan duit untuk diri sendiri atau untuk kroni. Tidak demikian, tetapi beliau tahu bahwasanya semuanya akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat, dimintakan pertanggungjawabannya, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Al-Hasanul Basri dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, beliau menasihati Ubaidullah bin Ziyad, pemimpin yang zalim itu, menyebutkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nasihat, mengatakan, ma min abdin yastarihillahu ra'iyatan summa ghasyahum, wa fi riwayah summa lam yahutuhum binushin. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah jadikan dia sebagai penggembala terhadap rakyat, kemudian dia mengkhianati mereka. Dalam riwayat yang lain, dia tidak meliputi mereka dengan nasihat. Famata yauma yamut, kemudian dia mati, pada hari dia mati, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Wa fi riwayah lam yadkhul ma'ahumul jannah, dia tidak akan masuk surga bersama mereka, bersama rakyat yang dianiaya atau disia-siakan pendidikannya dan seterusnya. Pendidikan syariat tentunya. Ini menunjukkan memang pemimpin itu harus bertanggung jawab, tidak membiarkan rakyatnya bergelimang dalam kemungkaran, tidak membiarkan rakyatnya menyia-nyiakan hukum Allah dan hak-hak Allah dan seterusnya. Tentunya terutama adalah tauhid dan sholat. Maka bagus sekali kalau digalakkan adanya hukuman untuk orang-orang yang sengaja-sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur dan seterusnya. Nah, terutama juga masalah syirik, kesyirikan, karena nanti di hari kiamat akan dipertanyakan, kenapa membiarkan kesyirikan di muka bumi, padahal Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang
diberi kekuasaan di bumi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minkum la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi qadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian, yaitu dia akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana dia memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, dan akan mengukuhkan agama yang dia ridhoi untuk mereka, dan juga dia akan mengganti setelah ketakutan mereka menjadi keamanan. Karakter mereka apa? Mereka menyembahku dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan tugas penguasa, pemerintah adalah untuk menegakkan tauhidullah, bukan malah menjadikan kesyirikan-kesyirikan itu yang berkembang. Allah didurhakai dan Allah dipersekutukan di muka bumi, padahal bumi ini milik Allah, dan seterusnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat sebahagian sahabat itu terlambat, beliau tidak diam saja. Beliau mendidik dan memperbaiki mereka. Beliau mengatakan taqaddamu, majulah kalian. Betul-betul diperhatikan masalah soft. Walaupun dia sibuk mengurus negara, seorang kepala negara, tapi tidak menyepelekan masalah seperti ini, tidak cuai terhadap hak Allah yang tidak disempurnakan pelaksanaannya. Majulah kalian. Ini menunjukkan yang digalakkan adalah maju ke depan, melengkapi soft pertama. Fa'tammu bi, kalian ikuti aku. Karena memang innamaju ilal imam liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Kemudian wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya orang yang setelah kalian mengikuti kalian. Jadi betul-betul Nabi sebagai imam, imam memberikan nasihat kepada jamaah yang ada kekurangan ini dan itu, dan ini adalah wajib. Dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya, seperti dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dia, atau ra'iyah yaitu rakyatnya. Baik. Cuma ini perlu keberanian. Jadi imam bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi, sebagai pemimpin, sebagai imam masjid ini, kemudian istilahnya itu bersenang-senang dengan gaji yang tinggi seperti yang di Timur Tengah, tapi kemudian membiarkan jamaahnya tidak teratur, tidak ikut syariat. Ini bahaya. Seperti yang dialami teman ana di Damas dulu. Dia orang Yaman. Dia ngaji di Yaman beberapa tahun, kemudian ngaji di Damas beberapa tahun, jadi memang langsung hafal Quran. Cuma masalahnya apa? Dia ingin segera pergi ke Timur Tengah untuk memimpin suatu masjid, jadi imam, karena memang dijamin gajinya tinggi kalau jadi imam di sana. Dan memang selalu ada tawaran dari Timur Tengah kepada orang-orang yang ngaji di Damas, siapa yang mau berangkat, karena kami akan menjamin gaji, menjamin rumah, dan juga terkadang kalau kualiti bagus dinikahkan di sana dan seterusnya. Sudah dinasihati. Jadi imam itu baik, tetapi ngaji lebih lama itu lebih baik lagi. Karena dilihat yang ini belum siap sebenarnya. Hafal, tapi mungkin mental belum cukup berani, belum mampu untuk memimpin suatu masjid. Tapi dia tetap memilih berangkat. Teman anak orang Damat sendiri, orang istilahnya Yaman. Ternyata memang fasiliti banyak. Cuma setelah itu ya dia menyebutkan ketika dia ingin menerapkan sunnah Nabi, dia bilang ke jamaah, istawu, barisan diluruskan, dirapatkan. Tahu-tahu jamaahnya menentang, mengatakan dah ada jadi imam, tak perlu bising-bising. Malah dia sekitar jadi itu aja, malah jadi entah. Jadi robot untuk melengkapi masjid. Harusnya imam untuk ditaati, untuk memperbaiki, untuk membimbing. Bukan malah sekedar jadi pekerja, dianggap pekerja, tak boleh nahi mungkar, tak boleh apa. Ya tentunya ini menyedihkan. Sementara nanti di hari kiamat dia yang ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kepemimpinan dia.
Kembali ke pembahasan ini, Nabi sebagai imam tidak tinggal diam. Beliau berusaha untuk terus membimbing dan memperbaiki umatnya. Setelah tadi menyebutkan bimbingan tadi, kemudian memberikan ancaman. La yazalu qaumun yata'akhirun, karena ada sekelompok orang yang terus-menerus mereka terlambat hatta yuakhirahumullah, sehingga Allah yang mengakhirkan mereka, menjadikan mereka terlambat. Kata para pensyarah, yaitu terlambat dari segala macam kebaikan, keutamaan, pahala, dan seterusnya. Karena kita tahu sholat memiliki keutamaan banyak sekali. Mencegah dari kekejian dan kemungkaran, satu derajat pun, satu langkah naik satu derajat, bertambah satu kebaikan, berkurang satu keburukan, dan Allah menyambut orang yang datang ke rumahnya bagaikan apa? Sambutan kepada orang yang sudah lama hilang, dan seterusnya. Dan para malaikat terus-menerus bersolawat untuk orang yang di dalam masjid tadi, selama sholat itu menahan dia, selama dia menantikan, dan bersolawat untuk orang-orang yang menyambung shaf, dan seterusnya. Keutamaan banyak sekali. Tapi karena sering terlambat, akhirnya Allah yang memperlambat mereka. Ini masuk dalam bab apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Berarti kebalikannya, orang yang berlomba-lomba untuk segera begitu ada panggilan dari Allah, yaitu panggilan adzan istilahnya. Ini panggilan Allah kan. Cuma ya lewat para muadzin, bersiap-siap ini, mempersiapkan itu, berangkat dengan wudhu yang bagus, kemudian sholat sunnah, atau tak mengapa memilih sholat sunnah di rumah, pahalanya lebih banyak, tapi tidak sengaja untuk berlambat-lambat. Kemudian berusaha untuk mendapatkan shaf pertama, dan seterusnya. Dan selama dia menantikan sholat, mungkin imam belum datang, maka dia dinilai terus-menerus berada di dalam situasi sholat, yaitu pahalanya. Dia disegerakan, karena ini masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang bersegera di dalam kebaikan, mereka itulah yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan tadi, berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dijelaskan panjang lebar tentang makna ayat ini oleh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka. Dan juga hadis ini mengisyaratkan bahwasanya Allah memang halim, yaitu maha penyabar. Tidaklah begitu orang ini terlambat langsung dibuat terlambat dari segala kebaikan, tetapi Allah menunggu. Ma'ruf, Allah al-halim, yaitu alladzi la yasta'jilu bil uqubah, tidak menyegerakan hukuman. Tapi dia di sini la yazalu, memang orang itu yang terus-menerus berbuat itu. Bukan sekali berbuat langsung dihukum, tapi kalau dia terus-menerus demikian, barulah dia dihukum. Menunjukkan betapa sabarnya Allah, betapa baiknya dia. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan akan membimbing kepada surga. Kemudian menyebutkan, wa innal abda la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ada seorang hamba yang dia benar-benar bersikap jujur, dan yataharra, bersungguh-sungguh untuk senantiasa jujur dalam situasi yang susah ataupun dalam situasi yang senang, dan seterusnya, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang memang banyak jujur dan banyak membenarkan kebenaran. Siddiq, jelas satu kebaikan dibalas, kejujurannya dibalas. Cuma dipanggil as-siddiq itu ketika memang berulang-ulang membuktikan memang dirinya adalah orang yang layak, bukan shadiq tetapi siddiq, sigat mubalaghah. Wa iyyakum wal kadzib, hindarkan oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur, karena kedustaan akan membimbing kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ila nar, dan sesungguhnya kejahatan akan membimbing kepada neraka. Wa innal abda la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuttaba indallahi kadzdzaba. Ada seorang hamba yang dia benar-benar berbuat dusta,
dan dia memang selalu bersungguh-sungguh untuk melakukan kedustaan sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, bukan kadzib. Kalau kadzib mungkin sekali berbuat isim fa'ilnya kadzib, tapi ketika terus-menerus akhirnya dicatat sebagai kadzab, orang yang memang sangat pendusta. Jadi hukuman tidak langsung diberikan hukuman gelaran yang berat kecuali setelah dia berulang-ulang melakukan itu. Sebagaimana gelaran yang tinggi hanya diberikan setelah orangnya terbukti berulang-ulang membuktikan memang dia layak mendapatkan gelar itu, bukan baru sekali langsung dipanggil dengan gelaran yang tinggi-tinggi. Baik, ini satu hadis saja. Ilahuna wallahu a'lam.